Saudara, banyak lorong di Makassar, tapi saya akan mengajak Anda ke salah satu lorong yang spesial di kota Makassar. Lorong 7 di Jalan Daeng Tata. Spesialnya karena lorong ini punya yang namanya perpustakaan lorong yang menjadi pusat literasi warga, utamanya anak-anak. Di tempat ini mereka belajar public speaking, mereka belajar membaca, mereka bergembira, mereka bernyanyi bersama untuk menambah pengetahuan yang menjadi dasar pembentukan pusat literasi lorong di perpustakaan lorong. Nanti kita akan berbincang bersama penggerak literasi lorong atau yang menjadi inisiator literasi lorong atau perpustakaan lorong di kota Makassar. Dan saudara, inilah pusat literasi lorong atau perpustakaan lorong di Jalan Daeng Tata di lorong 7 yang sementara beraktivitas. Mereka belajar membaca, mereka belajar menyanyi, bahkan hingga ke public speaking. Inilah yang didirikan untuk mengembangkan kreativitas anak-anak di lorong ini. Dan sudah ada bersama saya juga ada Pak Bahtiar Adnan Kusuma. Apa kabar Pak Bahtiar? Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Ini sementara apa ini Pak Bahtiar? Ini adalah satu bentuk kegiatan rutin kita di mana anak-anak kita berkumpul selain bermain, membaca, role play, dongeng, kemudian public speaking, kemudian beberapa materi-materi pelajaran yang memang materi pelajarannya tidak ditemukan di dalam ruang-ruang kelas, hanya ditemukan di lorong perpustakaan 7. Pak Bahtiar ini kan inisiator, kemudian yang menggagas adanya perpustakaan lorong. Mengapa sampai ada gagasan itu muncul Pak Bahtiar? Iya, jadi ceritanya adalah pada tahun 2016 akhir akan masuk 2017 itu di pikiran kami bahwa sebenarnya peradaban itu harus kita bangun mulai dari sebuah lorong. Oleh karena itu kami terinspirasi, kemudian kami bersama-sama masyarakat di sini, kemudian secara swadaya menggagas perpustakaan lorong ini dan alhamdulillah berdiri. Dan kami bersyukur karena mercusuarnya berawal dari lorong 7 ini nanti akan menjadi satu titik-titik di 14 kecamatan di kota Makassar. Ini kan hal baru. Di tengah misalnya banyaknya kegiatan dan aktivitas. Bagaimana Pak Bahtiar bisa meyakinkan tokoh masyarakat di sini, warga di sini untuk mau bersatu mendirikan perpustakaan lorong? Sulit nggak Pak Bahtiar? Tidak terlalu susah karena awalnya ini adalah memang kita melakukan kajian kebutuhan. Jadi kita bersama-sama dengan beberapa anak-anak KKN Angkatan 98 dari Unhas melakukan survei apakah benar di lorong ini dibutuhkan satu ruang baca atau room to read. Dan ternyata kesimpulannya adalah memang dibutuhkan. Oleh karena itu sebelum berdiri ini kami melakukan pertemuan-pertemuan informal dengan tokoh-tokoh masyarakat dan ini menjadi salah satu program andalan LPN Parantambung yang di-backup oleh para ketua RW, RT, lurah, camat maupun pemerintah Kota Makassar. Sebelumnya lorong ini jadi apa ini? Sebelumnya ini kan menutup akses. Sebelumnya apa aktivitas anak-anak sebelum ada perpustakaan lorong ini? Jadi dulunya ini adalah lorong yang sangat di pikiran kita bahwa lorong itu adalah sesuatu yang sangat slum ya, sangat terpinggirkan dan tidak ada aktivitas anak-anak nakal, isap-isap lem, kemudian junipil delinquent, pergaulan antar pelajar, antar remaja dan alhamdulillah ternyata perpustakaan lorong ini menjadi satu problem sulpin sehingga dengan demikian anak-anak yang tadinya doyang isak-isak lem itu sudah tidak ada lagi. Karena di sini kita diajar melibatkan adik-adik kita, anak-anak kita relawan dari lorong 7 ini sendiri maupun dari mahasiswa psikologi Universitas Negeri Makassar dan mahasiswa-mahasiswa lainnya. Udah sampai bisa mengundang para relawan untuk datang di perpustakaan lorong ini. Sudah berapa usia perpustakaan lorong sekarang? Iya, alhamdulillah kita sudah berjalan ya pada posisi tahun keempat. Kami bersyukur karena sebuah perpustakaan berbasis masyarakat bisa berjalan secara kontinuitas. Dan itulah konsepsinya pemberdayaan. Bagaimana membuat satu kegiatan perpustakaan dengan berbasis berkelanjutan. Dan ini semua ibu-ibu terlibat, masyarakat di sini terlibat, merasa bahwa ini adalah satu kebutuhan yang harus kita sokong bersama-sama. Sebagai contoh misalnya setiap kita pertemuan ada yang menyediakan minuman, ada yang menyiapkan kue-kue, itu sumbernya semua dari ibu-ibu kita yang ada di lorong 7, dari Tata 3 perpustakaan lorong ini. Kalau dilihat ini kan sederhana fasilitasnya Pak. Untuk sebuah perpustakaan lorong hanya butuh satu
sudut, ya hanya butuh satu sudut, butuh fasilitas dan lain sebagainya. Hal lain apa yang bisa mengkontinuiskan atau membuat kegiatan ini berkelanjutan dan 4 tahun bukan waktu singkat, kemudian mengisi kegiatannya tiap hari. Apa yang poin penting di situ? Poin pentingnya adalah bahwa memang gerakan membaca ini adalah gerakan hati. Jadi gerakan hati, gerakan ketulusan. Oleh karena itu kami bersyukur dipertemukan juga dengan orang-orang yang memiliki visi yang sama. Kami dipertemukan dengan ibu-ibu, dengan bapak-bapak, ketua-ketua RT RW, kemudian kami dipertemukan mahasiswa-mahasiswa juga yang bersedia menjadi volunteer, bersedia menjadi relawan dunia, bersedia menyisihkan, mewakafkan waktunya hanya untuk mengajar anak-anak kita secara gratis, tidak dibayar, full. Dan saya pikir ini adalah salah satu bentuk kekuatan yang sangat dahsyat dan sangat luar biasa sekali. Jadi ide dasarnya hanya menjadi tempat baca, ini menjadi sekolah para relawan ini, Pak. Sekolah para relawan dan juga sekolah bagi para anak-anak kita dan sekolah para ibu-ibu dan bapak-bapak. Jadi fungsinya perpustakaan lorong adalah fungsi multidimensi. Ya, bukan hanya mereka berkumpul di sini membaca, tetapi di sini juga diadakan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan seperti pengajian bulanan, kemudian pertemuan tokoh-tokoh masyarakat, arisan, dan lain-lain sebagainya. Jadi betul-betul adalah fungsinya multi efek gitu. Jadi peradaban meskipun dari lorong itu bisa diangkat pada pentas dunia ilmu pengetahuan. Betul, saya setuju sekali. Jadi jangan dipandang remeh bahwa lorong itu adalah sesuatu yang sangat kumuh, sesuatu yang tertinggal, tetapi di lorong kita ingin melahirkan anak-anak berperadaban yang sangat tinggi. Dan itu sudah terbukti di lorong 7 ini. Duta Baca Sulawesi Selatan berasal dari lorong 7, relawan perpustakaan lorong. Kemudian ada anak kita, relawan kita, juara dunia karateka di Belgia, Pinalirin, itu juga berasal dari perpustakaan lorong. Kemudian ada juga juara karateka Sulawesi Selatan dari perpustakaan lorong ini. Kemudian beberapa anak-anak kita memang sangat cerdas sekali dengan keberadaan perpustakaan lorong ini. 4 tahun apa yang sudah dihasilkan ini, Pak? Karena ini kan anak bertumbuh berganti dan ada yang pergi, ada yang datang karena tingkat usia sekolah yang semakin naik juga. Iya, betul. Pertama kami bersyukur perpustakaan lorong tadi yang basisnya bersifat sangat komunal, kita sudah melahirkan sebuah kurikulum berbasis pengajaran perpustakaan lorong yang tidak ditemukan di bangku sekolah, yang tidak ditemukan di konsep-konsep pendidikan formal. Itu satu. Kemudian kedua adalah kita menciptakan satu jaringan dengan menghadirkan beberapa relawan bantuan daripada beberapa perguruan tinggi negeri. Seperti yang saya sebutkan tadi dari Universitas Negeri Makassar, Psikologi, UNM. Kemudian dari Unibos juga nanti juga akan menurunkan relawan. Nah, itu saya pikir kekuatannya itu. Kemudian ketiga, ini sudah menjadi pusat destinasi library. Karena beberapa tamu-tamu kita dari luar Makassar, dari kota Payakumbuh, kemudian dari Sumatera, dari Lampung, dari Sulawesi Barat, dari Klaten, datang ke sini melakukan studi komparatif. Ada apa sih di perpustakaan lorong? Berbicara membaca, orang biasa menyatakan bahwa indeks kita masih lemah, masih rendah dan lain sebagainya. Bagaimana supporting untuk fasilitas-fasilitas yang bisa mendorong anak-anak untuk mau datang, mau memilih bacaan dan lain sebagainya? Apa yang disupport atau apa yang publik berikan pada gagasan perpustakaan lorong di Makassar? Iya, jadi pertama adanya bantuan fasilitas berupa bantuan buku-buku ya, buku-buku dari Dinas Perpustakaan Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian adanya bantuan fasilitas-fasilitas belajar semacam pembelajaran role play, bermain peranan. Kemudian selain itu juga adalah paling penting lagi adalah dukungan moral dari masyarakat kita sendiri yang berada di lorong 7 ini, maupun dari pemerintah Provinsi Selatan maupun dari pemerintah Kota Makassar. Itu harus kita akui sebuah dorongan yang sangat luar biasa sekali. Nah, saya pikir ini menjadi sebuah penyemangat bagi kami sebagai relawan perpustakaan lorong bahwa kami bersyukur titik awalnya bermula dari lorong 7 ini nanti akan berkembang menjadi sebuah program kontinuitas di 14 titik di 14 kecamatan di Kota Makassar. Jadi milestone-nya ini sudah akan terkopi, akan ada di tempat, tapi ini tetap jadi monumental dong ya. Ini tetap menjadi monumental karena ini adalah merupakan pilot project. Jadi semua perpustakaan-perpustakaan lorong yang ada di luar lorong 7 ini akan ikut persis modelnya, tidak bisa keluar. Karena kita sudah ada ikonnya bahwa perpustakaan lorong ciri khasnya harus menempel di lorong. Kedua, desainnya juga betul-betul berwarnakan bahwa dia adalah lorong.
Paling penting lagi adalah di situ harus ada banyak anak-anak, harus banyak ibu-ibu, harus ada relawan, harus ada penanggung jawab dari masyarakat yang bersedia mengurusi. Nah, kekuatan-kekuatan inilah yang menjadi pendorong penyemangat sehingga kegiatan ini bisa berbasis berkesinambungan. Saya membaca Pak Batiar ini bahwa ini harus tumbuh dari bawah, harus menjadi bagian penting dari publik itu sendiri. Modal untuk membangun ini memang seberapa besar butuh dukungan masyarakat secara real? Iya, saya pikir dukungan masyarakat tidak bisa dinafikan, sangat luar biasa sekali. Jadi dukungan itu mulai dengan swadaya ini, pengadaan buku-bukunya, dukungan dari masyarakat, kemudian fasilitas bangunannya, kemudian ini adalah bantuan dari Ibu Gubernur, kemudian dari Dinas Perpustakaan Provinsi Selatan, dan alhamdulillah 2020 ini pengadaan perpustakaan berbasis lorong di Kota Makassar 10 titik itu dianggarkan oleh Dinas Perpustakaan Provinsi Selatan atas approach directive dilakukan Ibu Gubernur selaku Duta Bunda Baca Sulawesi Selatan. Itu atas ide kita ya, menyampaikan ke Bugub dan ternyata respectable sekali bahwa ini perlu dikembangkan di tempat-tempat lain, bukan hanya di Parantambung. Pak Batiar, inisiator perpustakaan lorong, mendorong gerakan Indonesia membaca. Apa mimpi selanjutnya? Apa harapan selanjutnya terkait dengan persoalan generasi, persoalan membaca, persoalan pengembangan perpustakaan itu? Iya, mimpi saya adalah cuma satu, bagaimana agar buku ini jangan sekali-sekali dipisahkan dengan anak-anak kita. Buku harus melekat sebuah kebutuhan yang sangat mendasar bagi mereka. Kebutuhan anak-anak kita tidak merasa sangat lengkap sekali dalam proses perjalanan hidupnya ketika dia tidak bersentuhan dengan buku. Dan buku ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa sekali, ibarat sebuah emas, semakin kita sepuh maka dia semakin mengkilat. Buku semakin dibaca, dia semakin akan memberikan mimpi-mimpi yang sangat positif bagi orang yang membacanya. Tapi kan tantangannya luas sekarang ini. Betul. Gadget, Betul. tontonan, Iya. fasilitas lain. Untuk membangun itu apa yang perlu dilakukan, Pak? Perlu ada gerakan moral. Salah satu gerakan moral adalah bahwa kita di sini mencanamkan apa yang disebut dengan gerakan TV mati pada jam-jam belajar ya. Kemudian gerakan HP mati pada jam-jam belajar. Kenapa itu kita lakukan di dalam rangka memberikan karpet merah kepada anak-anak bahwa jam-jam tertentu itu adalah jam untuk belajar bagi anak kita untuk persiapan sekolahnya pada esok hari. Ya, sehingga dengan demikian handphone, TV, kemudian apapun bentuknya yang bisa mengganggu konsentrasi anak kita, kita harus matikan. Kita menggagas apa yang disebut dengan gerakan TV mati, gerakan HP mati, gerakan Twitter mati, gerakan WA mati, kemudian gerakan-gerakan yang bisa mengganggu konsentrasi anak kita untuk belajar. Oke. Tentu menjadi hal yang tidak bisa berhenti begitu saja untuk terus menggagas bagaimana generasi lahir dan cinta buku. Dan Makassar dalam inspirasi membangun perpustakaan lorong sudah membuktikan bahwa dari lorong sekalipun gagasan literasi itu bisa dikembangkan dan bisa bertahan bahkan menjadi milestone untuk membentuk perpustakaan lorong berikutnya yang nantinya perpustakaan lorong ini akan mengepung Kota Makassar dari berbagai sisi yang seluruh anak-anaknya bisa mengakses bacaan, bisa mengakses pengetahuan dan bisa berkumpul bersama. Super sekali Pak Bahtiar terkait dengan bagaimana kita berharap ini akan bertumbuh dan berkembang terus dan bisa menjadi model atau potret pengembangan literasi di Indonesia. Terima kasih Pak Bahtiar. Terima kasih Pak Hayadin, terima kasih. Itu tadi perbincangan saya bersama Bahtiar Adnan Kusuma yang menggagas perpustakaan lorong yang berawal di Jalan Dayeng Tata Lorong 7 dan sekarang sudah 4 tahun berjalan dan nantinya akan dikembangkan lagi perpustakaan lorong di seluruh Sulawesi Selatan. Dari lorong menggenggam dunia, dari lorong menggenggam informasi, dan inilah menjadi generasi yang cinta buku, cinta perpustakaan untuk bersama-sama membangun Indonesia.